بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. طيب sampai mana? Wasalna ila ayat surah ila ayat sampai ayat berapa? Lupa. Baru 2 minggu. Muad. Ayat ke berapa? Mana Muad? Hafiz 94. Baik, ahsan, betul. Saya tahu ada pitanya. Baca Hafiz. A'udzu. أحسنت. قال الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل, sampaikan kepada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum, in kanat lakumud darul akhirah, kalau memang kampung akhirat surga, lakum itu milik kalian, al-jannah, kalau memang surga itu milik kalian indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, khalisatan, khalisatan maknanya khasah, khusus. Kalau memang betul-betul surga itu milik kalian, hai orang-orang Yahudi, min duninas kama za'amtum, bukan milik manusia tapi milik kalian, fatamannaul maut, monggo silahkan minta kepada Allah kematian. Kalau memang surga itu milik kalian, kenapa nggak minta mati aja sekarang? Iya nggak? Sekarang misalnya ada anak muda motornya apa? NMAX, NMAX. Ini bukan promosi ya, bukan. Anggap aja anak muda motornya NMAX, pink, warna pink bukan? Oh hitam. NMAX warnanya hitam atau merah hitam biar sangar. Sekarang santri ini dikasih NMAX. Antum sudah lihat NMAX-nya? Masya Allah, motornya bagus, baru, serba kempling misalnya. Kuncinya, udah antum lihat tuh kunci itu, STNK-nya, BPKB, Masya Allah. Sekarang apa besok? Ambil sekarang apa besok? Nggak mungkin. Taruh sana aja, besok aja. Mesti dia pengen disegerakan, kan gitu. Allah tantang mereka Yahudi. Kalau memang kampung akhirat surga itu milik kalian, kenapa nggak minta sekarang aja? Kan gitu. Yang menyebabkan seorang bersegera masuk ke dalam surga atau bersegera masuk ke dalam neraka, kan gerbangnya kan kematian. Kalau seorang sudah masuk kepada gerbang kematian, maka dia akan masuk ke dalam surga atau neraka. Allah tantang mereka, fatamannaul maut, kenapa kalian tidak mengharapkan, berangan-angan kepadaku, minta ya Allah mati saja, mati saja, in kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang jujur di dalam pengakuan kalian. Ta'allaqa bitamniyah asyartan ala anna al-awwal qaidun fi thani. Kalimat in, jika, di sini namanya tamniyah syartan. Ada ungkapan
dari keinginan, angan, terdapat pada dua syarat. Syarat yang pertama itu terikat dengan syarat yang kedua, yaitu makna ayatnya, in sadaqtum fi za'mikum annaha lakum man kanat lahu yu'thiruha wal mawsul ilaiha al maut fatamannawhu. Artinya kalau kalian betul-betul jujur di dalam pengakuan kalian bahwasanya surga itu milik kalian, maka hendaknya kalian bersegera untuk sampai kepada surga tersebut. Kan gitu. Apa sarana yang akan menghantarkan seorang untuk bersegera mendapatkan surga? Al-maut, mati. Kenapa kalian nggak minta mati? Fatamannau, kalian minta mati kepada Allah, nanti kalian akan masuk ke dalam surga. Kenapa kalian tunda? Bukankah dunia tempatnya kalian hidup, di mana kalian mendapatkan nikmat? Kalian harus menempuh dengan jalur-jalur yang letih. Mau makan capek dulu, mau makan sambal ngulek dulu, kan gitu. Beda dengan surga. Apa yang diinginkan semua disediakan. Pengen mendapatkan nikmat, misalnya pernikahan, ya dia harus lamar dulu, kan gitu. Nggak langsung. Semua ada proses-prosesnya, dan proses-proses itu meletihkan. Untuk sampai kepada suatu nikmat, maka dia harus menempuh jalur yang meletihkan. Ingin dapat uang, kerja. Ingin mendapatkan penghasilan lebih, buka usaha yang lain. Gimana caranya? Kadang nggak bisa tidur, kadang selera makan berkurang untuk mendapatkan suatu nikmat yang lebih besar. Kan seperti itu dunia. Kenapa kalian nggak sampai aja ke surga duluan? Di mana kalian nggak harus letih, di mana kalian nggak harus merasakan berbagai macam hal-hal yang jorok. Orang kalau kerja mesti keringetan, kan gitu. Badannya menjadi beraroma yang nggak sedap. Kenapa kok dia rela harus banting tulang, peras keringat demi mendapatkan nikmat dunia? Memang sudah menjadi qadarullah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin mendapatkan nikmat duniawi, maka dia harus capek, maka dia harus bersentuhan dengan hal-hal yang menjijikkan. Tapi harus. Kenapa nggak langsung surga saja? Bagaimana cara masuk surga? Ya gerbangnya kan kematian. Apakah mereka berani? Ya tentu, mereka nggak berani. Wala yatamannawhu abadan. Sekali-kali ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tantangan ini tidak akan mereka indahkan. Mereka sekali-kali tidak akan pernah merasakan atau tidak akan pernah berangan-angan untuk mati abadan. Selama-lamanya mereka pasti tidak akan berangan-angan, ya Allah kapan ya mati, enggak pernah. Kenapa demikian? Bima qaddamat aydihim, karena mereka tahu dari perbuatan yang telah mereka kerjakan. Mereka tahu riba haram, tapi mereka melakukan praktak ribawi. Itulah Yahudi. Mereka tahu kalau hukum bagi mereka orang yang telah menikah melakukan zina, maka dia harus dirojam. Tapi mereka puter, mereka ganti dengan cara mengaraknya keliling kampung kalau dia bangsawan, tapi kalau dia miskin ditegakkan hukum had. Tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu Yahudi. Mereka tahu. Dan itu perbuatan dosa, mereka paham. Karena itu mereka takut kalau mati mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang paling dahsyat daripada itu, mereka paham. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka kenal kepada anak-anak mereka. Nggak mungkin bapak salah sama anaknya. Ini anak saya, itu bukan anak saya, kan gitu. Mereka kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti seorang ayah kenal sama anaknya sendiri. Falamma ja'ahum kafaru bihi, tapi ketika datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang telah disebutkan di dalam Taurat, sifat-sifat yang disebutkan di dalam Injil, mereka tahu berita itu.
menerima hadiah tapi menolak sedekah. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai orang-orang yang lemah, menempatkan orang-orang yang tinggi kedudukannya sesuai pada tempatnya. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham, mencintai anak-anak yatim dan mengkafil, ikut membantu, memberikan kecukupan kepada mereka, janda-janda tua, janda-janda yang butuh kepada bantuan. Mereka paham. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerjaannya ruku, kerjaannya sujud. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu, tapi ketika datang kepada mereka, kafaru bihi, mereka ingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka takut akibatnya di hadapan Allah. Min kufrihim bin nabi al-mustalzim likadzbihim. Mereka mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana konsekuensinya adalah mereka dengan cara mendustakan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alimum bidzalimin, dan sungguh Allah alim, dia lebih tahu bidzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Al-zalimin di sini al-kafirin, fayujazihim. Orang-orang yang zalim di sini adalah orang-orang yang kufur, dan pasti Allah akan memberikan balasan atas kekufuran mereka. Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayah wa minal ladzina asyraku wala tajidannahum, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh kau betul-betul akan mendapati mereka itu. Lamu qasam, lam di sini, wala tajidan, ada huruf lam di situ. Lam artinya sumpah. Sungguh demi aku bersumpah, betul-betul kau pasti akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, ahrasan nas ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Mereka adalah orang-orang yang sangat berambisi terhadap kehidupan dunia. Wa ahras minal ladzina asyraku, demikian pula orang-orang musyrik. Akan tapi orang-orang Yahudi ambisinya lebih besar dibandingkan dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik mereka berambisi dengan dunia, tapi ambisi orang-orang musyrik terhadap dunia itu masih dikalahkan dengan ambisiusnya orang-orang Yahudi. Karena itulah mereka takut mati. Di antara sebab yang pertama, mereka tahu kalau diri-diri mereka berdosa akan kekufuran mereka terhadap Quran, kekufuran mereka terhadap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena mereka sudah merasakan bagaimana nikmatnya duniawi. Mereka sudah tenggelam dengan nikmat duniawi, akhirnya mereka enggan untuk berpisah dengan dunia, dan mereka takut padanya kematian. Al-munkirin lil ba'ats, orang-orang musyrik yang mereka mengingkari kebangkitan, alaiha, yang mengingkari kebangkitan. Li'ilmihim bi anna masirahumun nar, karena mereka paham kalau mereka mati dalam keadaan mendustakan Quran, mereka mati dalam keadaan mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka akan nyemplung ke dalam neraka. Bersamaan dengan itu tapi mereka tidak tobat. Mereka tahu ini kalau diteruskan, ini ujung-ujung nggak baik, Allah bisa murka. Tapi kalau diikuti, tengsin, Yahudi itu mulia, Yahudi itu Bani Israel. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Arab, bukan orang Bani Israel. Ditambah lagi pengikut-pengikut beliau itu orang-orang Aus dan Khazraj. Sementara kita Bani Israel itu lebih mulia daripada Aus dan Khazraj, di mana Aus dan Khazraj mereka adalah musuhnya orang Yahudi. Tengsin kalau kita ikut musuh kita dengan cara mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita menjadi pengikut Aus dan Khazraj. Malu mereka, gengsi menjadikan mereka kufur, seperti disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Di antara sebab kenapa kok orang Yahudi enggak mau menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka paham apa yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wasallam adalah hakun. Mereka tahu. Di antara sebabnya tengsin, malu, besar dada.
Mereka sudah perang dengan Aus dan Khazraj. Mereka tahu bermusuhan hatinya. Ketika mereka ingin beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, loh, kok ternyata Aus dan Khazraj, di mana mereka adalah musuh-musuh kita, mereka lebih dahulu masuk kepada agama Muhammad. Gimana ini? Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka tahan. Dah, nggak usah ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malu kepada Aus dan Khazraj. Lihat kesombongan, keangkuhan, menjadikan seorang terhalang dari kebaikan. Li'ilmihim anna masirahum an-nar duna al-musyrikin liinkarihim lahu. Orang Yahudi paham kalau mereka mati dalam keadaan kufur, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Demikian pula orang-orang musyrik disebabkan karena pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan. Orang Yahudi mereka paham akan adanya hari kebangkitan. Orang Yahudi paham kalau akan adanya kehidupan setelah kematian. Beda dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Apa hukum mengingkari hari kebangkitan? Jelas. Hukumnya kafir. Apa dalilnya? Dalam surat At-Taghabun. Langsung divonis kafir sama Allah. Siapa yang enggak beriman kepada hari kebangkitan langsung kafir. Langsung divonis. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Langsung za'ama alladzina kafaru, mereka orang-orang kafir, za'ama, mereka meyakini, langsung divonis dengan kafir. Alla yub'atsu, kalian itu tidak akan dibangkitkan. Ini keyakinan siapa? Musyrik. Orang musyrik mereka enggak percaya akan adanya hari kebangkitan. وقال الذين كفروا إن هذا إلا رجل افترى على الله كذبا. Orang-orang kafir mengatakan, tidaklah orang ini, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kalian kecuali dia mengadakan kedustaan atas Allah, atas nama Allah Subhanahu wa taala. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. Berkata mereka orang-orang kafir. Orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, maukah aku tunjukkan kepada kalian akan seorang manusia namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia berkeyakinan idza muzziqtum kulla mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid. Kalau kalian mati, kalian sudah hancur dimakan oleh tanah, tinggal tulang belulang. Innakum lafi khalqin jadid. Kata orang ini, kalian akan diciptakan dengan ciptaan yang baru. Aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah. Ini orang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah atau ada jin di kepalanya. Masya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh dengan tuduhan yang keji oleh mereka. Terus gimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dituduh, diintimidasi. Apa yang beliau lakukan? Slow, beliau tenang dan sabar. Sakit hati, sakit hati. Dalam surat Al-Hijr Allah katakan, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu hatimu tuh sempit dengan apa yang mereka ucapkan tentang dirimu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dicaci sahirun kadzab, tukang sihir, pendusta, dikatakan sebagai orang yang mengada-adakan atas nama Allah, dikatakan jinnah, dikatakan di kepalanya ada jin, majnun, dikatakan gila. Itu beliau sakit hati.
Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kata Allah, sabar. Cara menghadapi mereka, tetaplah kau mengingat diriku. Bagaimana cara mengingat Allah? Apa yang harus diucapkan? Ucapkan subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ucapkanlah subhanallah wa bihamdik. Wa kum minas sajidin, dan teruslah engkau sujud. Jadi kalau punya problem apa? Tasbih dan salat. Nggak usah repot bikin status, nggak usah pamer. Kalau antum sedang ada problem, sedang ada trouble, nggak usah pamer. Antum tinggal ambil wudu, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta solusi. Tuh yang diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajarkan Nabi dan Nabi mempraktekannya. Fasabbih bihamdi rabbika. Sucikanlah nama Tuhanmu. Subhanallah bihamdih. Wa kum minas sajidin. Jadilah engkau sebagai orang yang selalu sujud. Sujud amalan apa? Salat. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kebangkitan itu bisa dibuktikan. Dibuktikan secara syar'i, dibuktikan secara akli, dibuktikan secara hissi. Apa arti naqli? Dibuktikan secara dalil, secara ilmiah. Apa dalilnya? Setiap kitab-kitab para nabi, setiap kitab-kitab yang dibawa oleh mereka para rasul, itu selalu menyinggung akan keimanan kepada hari akhir. Nabi Musa mengingatkan, Nabi Isa mengingatkan, Nabi Muhammad SAW menyempurnakan risalah yang pernah diberikan oleh Allah kepada para nabinya. Disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tetap risalah tersebut akan adanya keimanan kepada hari akhir, hari kebangkitan. Ini secara naqli, secara nukilan-nukilan, secara syar'i, nukilan-nukilan kitab-kitab terdahulu dari kitab-kitab yang pernah Allah turunkan dari atas langit, semua dengan membawa risalah yang sama, yaitu berkeyakinan akan adanya hari kebangkitan. Ini secara syar'i. Sekarang secara akli, secara akal sehat. Aantum asyaddu khalqan amis sama banaha? Apakah penciptaan kalian itu lebih rumit dibandingkan dengan penciptaan langit? Mana yang lebih susah? Langit sama orang susah mana? Orang gede apa kecil? Kecil. Langit kecil atau besar? Besar. Allah menciptakan yang besar aja bisa. Kan gitu. Ngambang tuh atapnya tuh. Ada nggak atap yang ngambang selain langit? Nggak ada. Setiap atap pasti ada tiangnya. Iya nggak? Nggak ada tiangnya, ambruk, pasti ada pondasi-pondasinya yang menopang atap tersebut. Satu-satunya atap tanpa ada tiang adalah langit. Siapa yang menahannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang rumit aja Dia maha kuasa untuk membangunnya, untuk menciptakannya, apalagi menciptakan manusia. Itu lebih mudah. Kemudian manusia sebelum ada wujudnya, mereka adalah sesuatu yang belum bisa disebut. Sekarang bapak-bapak, sebelum bapak-bapak remaja, sebelum remaja anak-anak, sebelum anak-anak ya bayi, sebelum bayi ya balita, sebelum balita apa? Janin di dalam perut, sebelum janin air hina, sebelum air hina apa? Lam yakun syai'an madhkuran, nggak bisa disebut. Iya nggak? Apa kalau begitu? Sesuatu yang nggak bisa disebut, Allah ciptakan air mani yang berkumpul, kemudian berubah menjadi segumpal daging, yang kemudian berubah menjadi janin, ditiupkan padanya ruh manusia. Sesuatu yang belum ada diadakan, kemudian yang sudah ada ditiadakan, yang sudah ditiadakan diadakan kembali. Itu lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah, iya enggak? Ada orang pengen bikin pesawat, gimana caranya besi bisa terbang? Apa nggak pusing mikirnya? Modelnya kayak gimana, dikasih apa, bisa ngangkut orang banyak, gimana ya? Kan itu. Dia pikir, oh harus ada mesinnya, ada kipasnya 2 supaya imbang, supaya ada keseimbangan, harus ada sayapnya.
Terus nanti gimana cara terbangnya? Harus ada mesin pendorong yang kuat, kan gitu. Terus cara landingnya gimana? Ya harus ada bannya, supaya dia nggak langsung jatuh, menghancurkan tubuhnya. Harus ada ban yang sifatnya membal, kan gitu, karet. Terus modelnya gimana? Bentuknya gimana? Dia pikir, akhirnya jadi. Dia tes, berhasil, terbang. Wah, berhasil, terbang. Terus landing, turun. Wah, berhasil juga. Masya Allah, bahagia dia, senang dia. Terus yang sudah ada, ganti sudah. Bikin yang baru. Mana yang lebih rumit? Yang pertama kali atau yang dua kali? Mana yang lebih rumit? Yang pertama, nggak ada contohnya. Ya nggak? Kalau sudah ada contohnya kan gampang, tinggal nyontek, kan gitu. Manusia sudah mati, atau sesuatu yang mati ini dihidupkan. Jadilah manusia. Kemudian manusia ini mati. Ini udah ada modelnya manusia nih. Yang mati ini dibangkitkan kembali. Mana yang lebih rumit? Yang pertama atau yang kedua? Tentu yang pertama. Lebih rumit yang pertama, lebih gampang yang kedua. Kalau yang rumit aja Allah Maha Kuasa, maka yang mudah tentu dia lebih berkuasa untuk menciptakannya. Ini secara akal. Jelas? Secara panca indera sekarang. Secara panca indera. Apa arti panca indera? Bisa dipersaksikan. Ada orang mati hidup lagi? Ada orang hidup mati lagi? Hah? Izam, kamu di sini Izam. Ada nggak orang mati hidup lagi Izam? Hah? Kagak tahu katanya. Kelas 3 SMA ya? Iya udah SMA ya? Hafiz, mana yang SMA coba? Ada berapa orang? 1, 2, 3, oh banyak ya Masya Allah. Ada orang mati hidup lagi? Ada nggak? Apa? Siapa? Antum? Ada. Dalilnya apa? Lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'adnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ingat ayatnya. Ketika mereka berkata kepada Musa, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Kami tidak akan beriman kepada engkau, hai Musa alaihissalam, sampai kami nonton Allah. Kayak gimana sih Allah? Baru ngomong kayak gitu, apa yang terjadi? Fa'akhadatkumus sa'iqatu, kami lempar orang tersebut. Kami hujani petir kepada Bani Israel. Wa antum tanzurun, kalian menyaksikan teman-teman kalian mati. Dar der dor dar der dor. Yang ngomong kayak gitu, orang-orang kafir langsung mati di tempat. Ngeri ya, zaman dahulu. Zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan seorang melakukan satu kemaksiatan yang besar, langsung azab turun ketika itu juga. Kalau sekarang, Masya Allah, wa ma ba'atnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad, wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai bentuk rahmat atas alam semesta. Di antara bentuk rahmat yang Allah berikan melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak lagi ada azab yang disegerakan seketika itu juga. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kami hujani kalian dengan halilintar sementara kalian menyaksikan bagaimana teman-teman kalian mati. Dar dor dar dor. Terus thumma ba'atsnakum, kemudian setelah kalian mati, kami bangkitkan kalian. Ya enggak? Min ba'di mautikum, setelah kalian itu mati. Masya Allah. Mati dalam keadaan kufur. Ya enggak? Kami enggak akan beriman kepada engkau ya Musa alaihissalam sampai kami nonton Allah subhanahu wa ta'ala seperti apakah dia. Ya Allah murka digituin. Langsung hujan petir ketika itu. Ketika mati, kemudian mereka dibangkitkan lagi. Apa kata Allah? La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Bersyukur enggak ketika itu? Hah? Ya bersyukur banget ya enggak? Tadi mati kafir. Ya enggak? Mati dalam keadaan kufur, kemudian dibangkitkan. Masih kufur juga enggak kira-kira? Udah kesambar petir masih kufur juga enggak? Kebangetan kalau masih kufur. Iya enggak? Ini sudah kena sambar petir, sudah mati. Kan gitu.
dibangkitkan, maka mereka ketika itu langsung beriman. Sekarang saya mau tanya, keimanannya terpaksa atau pasrah? Hah? Terpaksa beriman, ya enggak? Kalau nggak beriman disambar petir lagi, ya enggak? Betul nggak? Mana yang lebih baik, terpaksa atau pasrah? Ya pasrah. Terpaksa ya mau nggak mau, nggak ada jalan lain, kan gitu. Beda dengan pasrah. Orang pasrah itu, masya Allah, cuma orang-orang yang beriman aja. Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka bisa mengimani Allah dengan sebenar-benar keimanan. Karena itu dikatakan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Kau tidak akan pernah mendapati ada satu kaum dari kalangan manusia yang mereka lebih berambisi terhadap kehidupan dunia daripada orang-orang Yahudi. Mengalahkan mereka orang-orang musyrikin. Yawaddu ahaduhum, salah seorang di antara mereka sangat-sangat menginginkan lau yu'ammaru alfa sanatin, kalau mereka mendapatkan usia sampai 1000 tahun. Ya Allah, aku pengen hidup 1000 tahun lagi. Itu orang Yahudi. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar. Mereka itu kalau dikasih umur panjang, sekali-kali umur tersebut tidak akan bisa menjadikan mereka dijauhkan daripada azab. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Sekalipun dikasih umur panjang mereka tetap kufur. Umurnya nggak bisa ngasih manfaat buat dia. Kesempatan yang Allah berikan untuk orang-orang tersebut Yahudi itu tidak bermanfaat sama sekali. Adapun orang mukmin apabila diberikan umur yang panjang, maka mereka akan bisa memanfaatkan umur tersebut. Orang yang paling terbaik siapa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia versi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah orang yang dikasih umur panjang tapi amalannya apik, amalannya bagus, gampang berinfak, mudah, rendah hati, punya orang tua selalu berkhidmat, berbakti kepada kedua orang tua, punya sanak famili, keluarga, selalu menjadi orang yang terbaik di tengah-tengah keluarganya, umurnya panjang, amalannya bagus, itulah orang yang terbaik. Wallahu basirun bima ya'malun. Ketahuilah sesungguhnya Allah basirun, dia maha menyaksikan dari apa yang telah mereka kerjakan. Taib ilahuna sampai sini dulu ya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Bismillah.